Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita bisa bertemu lagi di malam hari yang insyaallah Allah berkahi. Mengutip pada sebuah ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah dari kalian pribadi yang jujur. Tidak lupa juga Mitra JC, kita selalu panjatkan salawat serta salam kita kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana hendaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad agar selalu membaca salawat di setiap harinya, minimal ya dengan salawat yang memiliki sigoh yang pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka agar dibukakan pintu rahmat, agar dipermudah segala urusan, agar terhindar dari bala, maka hendaklah membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa orang yang rajin membaca salawat, maka Allah akan berikan sinar di hatinya. Mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di malam hari ini masih di dalam program yang sama, yaitu program ngeteh membahas tentang hidayah. Walaupun mungkin ada beberapa permintaan dari beberapa orang yang menginginkan agar mengundang beberapa bintang tamu atau narasumber yang mana memang beliau mendapatkan hidayah atau merasakan hidayah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Namun melihat kondisi yang saat ini sedang masih dalam proses transisi dari COVID-19, maka saya mohon maaf karena belum bisa untuk memaksimalkan program ini. Dan seperti biasa Mitra JC, di malam hari ini dan di program ini kita sama-sama membahas tentang nasihat-nasihat pendek atau kalimat-kalimat penuh hikmah agar memberikan kita petunjuk untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Jikalau sebelumnya kita telah membahas tentang masalah tawadhu atau merendahkan diri di hadapan orang lain dan selalu merasa diri ini bukanlah siapa-siapa, melainkan hanya Allah lah yang maha segalanya. Maka di malam hari ini, mengutip dari ayat yang tadi Bang baca di awal, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Jadi definisi takwa ini memang mudah diucapkan, namun sekali lagi semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Karena takwa ini yaitu melaksanakan segala perintahnya dan juga menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amat sangat sulit. Melainkan orang-orang yang terus bermujahadah sampai kemudian Allah memberikannya kemudahan untuk melakukan hal-hal tersebut. Oleh karena itu jangan pernah bosan kita untuk selalu berdoa atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala
agar diberikan taufik untuk bisa melaksanakan anjuran-anjuran kebaikan di dalam beragama, dan juga diberikan kekuatan untuk bisa mengendalikan hawa nafsu agar bisa menghindari apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang menarik Mitra JC adalah mungkin masih banyak beberapa orang yang dia berdoa kepada Allah semata-mata ingin hajat atau keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada penjelasan yang lebih menarik dibanding itu, karena mungkin beberapa ustadz ataupun habaib sering sekali menjelaskan tentang perkara tersebut. Mereka para orang-orang soleh, mereka orang-orang yang dekat kepada Allah. Yang menarik adalah mereka berdoa ya semata-mata bukan berarti hanya sekedar ingin dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jikalau dengan hamba meminta kemudian Allah mengabulkan permintaan hamba tersebut, ada beberapa penjelasan di beberapa kitab-kitab besar yang menjelaskan berarti kalau seperti itu adanya berarti Allah tergantung oleh hamba. Nah, ini pemahaman yang tidak pas atau pemahaman yang tidak sesuai. Kenapa? Allah mempunyai hak prerogatif yang mana ya ketentuan tersebut sesuai dengan kehendaknya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha berkehendak, maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ya tugas kita hanyalah berdoa. Kalaupun memang belum dikabulkan oleh Allah doa tersebut, ada beberapa macam yang mungkin sudah dijelaskan gitu oleh beberapa guru-guru kita tentang 3 hal bagaimana makom doa kita di sana. Namun yang menarik bagi orang-orang yang sudah senang di dalam beribadahnya, dia semata-mata berdoa, itu menunjukkan karena dia adalah seorang hamba. Seorang hamba ya hendaklah mengemis di hadapan Sang Khalik, meminta pertolongan. Jadi berdoanya orang-orang yang senang dalam beribadah, mereka berdoa ini semata-mata karena ingin menghambakan dirinya di hadapan Allah. Dia sudah tidak lagi berpikir doanya mau dikabulin mau kagak nggak ada urusan. Semata-mata adalah menghambakan dirinya di hadapan Allah, dan itu menunjukkan sifat ta'abudi seorang hamba kepada Allah, yang menunjukkan bahwasanya seorang hamba ini membutuhkan sandaran, dan sandaran yang paling sempurna adalah kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan selalu ada dan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Namun berbeda jika kita bersandar kepada manusia, bersandar kepada pekerjaan, bersandar kepada kawan, di suatu saat kelak akan pergi meninggalkan kita. Namun Allah abadi. Allah adalah zat yang tidak pernah meninggalkan hambanya, tidak pernah lalai terhadap hambanya. Maka sekali lagi kita bersyukur, kita harus mengucapkan alhamdulillah karena kita memiliki Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi Mitra JC sedikit intermezzo kita di dalam masalah doa. Maka di malam hari ini mengutip dari ayat yang tadi, wakunu ma'as-shadiqin. Ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Maka juga ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama adalah jikalau dia berbicara dia berbohong, jikalau dia berjanji dia mengingkari, dan jikalau dia diberi amanah dia khianat. Maka ini yang insya Allah akan kita bahas di malam hari ini tentang bab as-sidqu, yaitu tentang perkara jujur. Maka orang-orang yang mendapat gelar ini salah satu makom atau tempat jabatan yang tertinggi
yaitu salah satunya sahabat Nabi yang paling masyhur, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi As-Siddiq ini adalah gelar yang disematkan oleh Sayyidina Abu Bakar, di mana saat orang-orang kafir itu tidak mempercayai akan perjalanan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, namun berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi SAW. Apapun yang diucapkan oleh Nabi, dia selalu mempercayainya. Tidak sedikit pun di hatinya terbesit Nabi adalah pribadi yang berbohong, tidak. Karena dari sejak kecil sudah diperlihatkan, bahkan beliau digelari Al-Amin, orang yang jujur, orang yang terpercaya, orang yang amanah. Dari sejak kecil masyarakat Mekah ketika itu masyhur menjulukinya dengan Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Maka ini adalah salah satu sifat yang disematkan oleh para nabi. Siddiq, tabligh, amanah, fatona. Siddiq, tabligh, amanah, kemudian fatona. Nah inilah, jikalau kita bisa menjadi pribadi yang jujur, maka secara tidak langsung kita sudah mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena Nabi adalah pribadi yang jujur. Bahkan sampai berdagang pun beliau terkenal dengan kejujurannya, yang mana membuahkan hasil yang amat sangat memuaskan. Oleh karena itu Siti Khadijah, yang mana beliau adalah istri Nabi, amat sangat senang ketika itu barang dagangannya dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Namun sekali lagi ya kita butuh latihan untuk menjadi pribadi yang jujur. Karena beberapa banyak orang yang takut untuk jujur karena takut harga dirinya turun, takut jabatannya turun. Nah ini tadi. Jadi kejujuran dijual dengan hal-hal yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Namun nanti ada beberapa penjelasan ulama yang mana kita dibolehkan berbohong untuk perkara-perkara yang mudharat. Oleh karena itu Mitra JC sama-sama kita terus duduk di majelis ilmu. Karena tidak bisa ilmu tersebut kita telan secara mentah-mentah, karena ada beberapa penjelasan-penjelasan tertentu. Jadi ada perkara-perkara yang membolehkan kita berbohong. Salah satunya adalah berbohong demi kebaikan. Jadi memang benar-benar niatnya adalah semata-mata untuk kemaslahatan. Kalau misalnya kita terlalu jujur, nah ini dampaknya malah lebih buruk, lebih mudarat. Ya. Maka tadi kita berbohong ini semata-mata untuk kebaikan antar dua belah pihak misal. Maka oleh karena itu beberapa ulama selalu menganjurkan bagi kita untuk selalu membaca istighfar. Nah, setelah kita lakukan hal tersebut, ya sudah kita beristighfar kepada Allah. Kita mulai saja Mitra JC. Bismillahirrahmanirrahim. As-sidqu aibabus sidqi. Bab sidq, jujur. Alaika bisidqi fi kullil umuri. Hendaklah engkau bisidqi, yaitu selalu jujur atau selalu dalam kondisi jujur fi kullil umur, di dalam berbagai macam perkara apapun, perkara bisnis kah, perkara pergaulan, perkara pekerjaan. Bisidqi fi kullil umur. La takdzib, janganlah engkau berbohong. Fa'akbahu ma yuzri bikal kadhib. Maka seburuk-buruknya aib seseorang itu adalah berbohong. Kalau sudah mulai berbohong sekali, maka akan berbohong yang kedua kali. Berbohong kedua kali, maka akan berbohong ketiga kali. Seterusnya. Kalau sudah mulai bohong sekali, itu pasti ada continue-nya, ada lanjutannya. Karena sudah mulai bohong dari awal, maka selanjutnya pasti akan selalu bisa ngomong lagi, kan kemarin udah bilang begini gitu kan. Akan sulit akhirnya berbohong. Berkembang biak. Kebohongan itu berkembang biak. Guru saya pernah mengajarkan bahwasanya kebohongan ini berkembang biak. Jadi kalau sudah bohong sekali, sudah
berkelanjutan biasanya. Syarah, ayajibu alaika an takuna shadiqan fi kalamika, maka wajib atas engkau an takuna shadiqan, menjadi pribadi yang jujur, fi kalamika, di dalam percakapan, bal fi jami'il umuri, tetapi bukan hanya sekedar di dalam pembicaraan kita saja atau ucapan kita, tetapi fi kullil umur, fi jami'il umur, tetapi di dalam segala perkara kehidupan kita, kita hendaklah selalu menjadi pribadi yang jujur. Wala yajuzu laka an takuna kadziban, la takdzib, la yajuzu laka an takuna kadziban, maka janganlah engkau menjadi pribadi yang suka berbohong. Li anna akbaha sifatin, karena seburuk-buruknya sifat yattasifu bihal insanu wal kadhib, yang disifati oleh seorang manusia yaitu adalah berbohong. Seburuk-buruknya sifat itu adalah berbohong, yang dijelaskan di dalam kitab. Nanti walaupun ntar ada kitab lain yang menjelaskan ya, seburuk-buruknya akhlak manusia adalah husnuzon, berbeda lagi ya. Pada penjelasan bab ini ya, ay akbahu sifatin yattasifu bil insan wal kadhib, maka seburuk-buruknya sifat yang paling buruk yang ada di dalam diri manusia itu adalah berbohong. Maka tanpa pun kita membahas bab ini, sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, berapa banyak ya seorang pengusaha besar lebih senang atau lebih cinta kepada anak buah yang memiliki kejujuran. Bahkan sampai satu ketika ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah untuk diberikan bekal hidup tentang masalah akhlak. Wahai Rasulullah, bagaimanakah aku harus berakhlak? Kata Nabi, la takdzib, iyyakum wal kadziba, idharu, waspadailah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berbohong atau menjadi seorang pembohong. Ya berapa banyak gitu kan kejadian-kejadian besar itu dimulai dari kebohongan kecil. Hal yang sering kita alami di masa muda kita bersama pasangan kita, itu mulai cekcoknya sebuah hubungan itu karena kebohongan, entah kebohongan si pria ataupun si wanita. Di dalam berkeluarga, hal yang bikin kita tidak nyaman di dalam rumah tangga kita adalah ketika anak kita membohongi diri kita sebagai orang tua. Begitupun si anak gitu, ketika si orang tua membohongi anak tersebut. Makanya kadang tanpa kita sadari gitu, secara tidak langsung kadang kita suka mengajari anak kita untuk berbohong. Guru saya pernah menjelaskan gitu, hati-hatilah dalam berbicara, khususnya ketika engkau memiliki seorang anak gitu. Biasanya ketika anak tidak makan gitu, ada anak susah makan gitu, kita selalu bilang makan ya, ntar dibeliin sepeda. Ini sepele kan, ini memotivasi dia sebenarnya untuk biar bisa makan gitu. Atau makan ya, ntar biar jalan-jalan, nggak taunya nggak jalan-jalan. Atau misal sepeda nggak dibeliin. Dari sini sebenarnya secara tidak langsung kita sudah menanamkan akhlak yang buruk kepada seorang anak. Makanya sebenarnya menjadi orang tua ini susah-susah gampang. Apalagi menjadi seorang pendidik atau guru. Waduh, ini ya harus memiliki pribadi yang baik gitu kan. Memperbaiki diri dulu. Maka tadi ya Bang J sendiri secara pribadi pun masih susah untuk bisa mempraktekkan ini. Kadang udah terucap baru ingat, baru istighfar, baru ntar diberikan penjelasan kepada si anak. Aduh maaf ya yang tadi tuh janji yang tadi kayaknya masih belum bisa dia terrealisasi. Ntar deh insya Allah kapan-kapan. Jadi kalau ada waktu, ada kesempatan, insya Allah kita jalan. Kalau memang kita sudah terucap, maka memohon maaf pada anak kita, walaupun dia lebih kecil atau memang anak kita posisinya. Jadi jangan mentang-mentang kita merasa orang tua, kemudian kita memperlakukan seenaknya. Seenak udele gitu kan. Seenak udelnya gitu. Mentang-mentang kita atasan, kita menjanjikan bawahan kita ini itu namun tidak ada realisasi, maka
orang akan sudah mulai bisa menilai, wah nggak mau lagi dah, ntar kalau dia ngomong ini ngomong itu ya yain aja, kita nggak usah dimasukin ke hati, orang bohong kok. Apalagi sampai 3 kali misal sudah berbohong, ya sudah, ya orang sudah bisa menilai, orang sudah bisa membaca karakter. Makanya tidak salah jika pepatah mengatakan diam itu adalah emas. Diam itu adalah emas. Yang maksudnya jangan sampai terlalu banyak berbicara. Karena kalau saking terlalu banyak kita berbicara, kadang ada kalimat-kalimat yang memang itu malah menjadi bumerang untuk diri kita sendiri, menjanjikan banyak hal. Maka salah satu sahabat Nabi yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat bahwasanya janganlah engkau mengambil keputusan ketika engkau marah. Janganlah engkau mengambil keputusan ketika engkau marah, dan janganlah engkau berjanji ketika engkau di dalam kondisi bahagia atau senang. Karena ketika kondisi kita marah ini nggak stabil gitu, kemudian kita langsung mengambil keputusan, jangan, tenangin dulu, berpikir jernih dulu. Jadi jangan sambil marah baru kita mengambil keputusan. Biasanya keputusan yang diambil ini akan berdasarkan hawa nafsu. Maka guru saya sering sekali mengingatkan kepada diri saya, segala sesuatu yang dimulai dengan hawa nafsu maka akan berakhir buruk. Kepengenan itu, kepengenan ini gitu, marah gitu, marah sama anak, marah sama kawan gitu, misalnya marah sama kawan, udah pokoknya gue nggak mau ketemu lagi sama lu. Suatu ketika hari besok atau mungkin seminggu kemudian ada kebutuhan yang mana memang kebutuhan tersebut harus bersama dia gitu, harus kepadanya kita bisa menyelesaikan permasalahan kita. Lain kan malu. Ibarat kalau kata pepatah yang menjilat ludah sendiri gitu. Maka jangan membuat keputusan ketika kita sedang marah. Maka saya selalu ditegur gitu. Kalau lagi marah gitu, lagi banyak masalah di kantor atau pekerjaan, udah jangan masuk rumah dulu dah. Nyerem tanaman, nyerem tanaman. Gak ada tanaman jalan disiram dah. Biar apa gitu kan? Biar apa ya? Biar hati adem dulu. Jangan sampai masuk rumah kondisi kita lagi gabut gitu. Kalau bahasa anak sekarang gabut, lagi tidak stabil gitu karena di kantor tadi banyak permasalahan ini itu segala macam, lagi berdagang banyak sekali permasalahan. Kita pulang gitu kan dalam kondisi seperti itu, ini akan memberikan dampak yang buruk. Setan lebih mudah masuk ketika seseorang marah. Makanya marah ini adalah salah satu api dari api-api neraka gitu. Maka bisa dipadamkan dengan air. Makanya guru saya selalu menjelaskan agar ketika engkau marah berwudu lah, biar hati adem kan. Kalau kena air gitu muka tadi panas gitu, mata merah gitu, habis wudu baru adem, tenang, duduk. Makanya ini Nabi sudah jauh-jauh hari, berapa abad yang lalu sudah menganjurkan, jika engkau marah maka duduklah, jika engkau duduk masih marah ya tidurlah gitu. Tadi berwudu segala macam, kalau masih belum bisa ya sudah tidur gitu, tenangin diri. Karena takut ketika kita mengambil keputusan ketika kita marah, ini akan menjadi dampak yang buruk ke depan. Dan begitu pun ya, agar tidak berjanji ketika kita di dalam kondisi senang. Memang kalau orang lagi posisinya di atas itu kan ngomong enteng gitu kan. Tenang, ntar kita jalan-jalan. Wah tenang gitu, ntar kita begini. Wah tenang, ntar kita begitu. Nggak taunya misalnya bangkrut kah atau apalah, belum terrealisasi janjinya, sudah ini akan ditagih nanti kan di masyar, akan dipersaksikan, maka sudah menjadi sebuah kebohongan. Maka oleh karena itu hikmah mengapa kemarin Bang Jay bilang Allah menciptakan lisan kita satu agar tidak banyak berbicara, tapi Allah menciptakan mata kita dua, kemudian telinga kita dua agar banyak melihat, agar banyak mendengar nasihat-nasihat, mendengar orang lain, kemudian melihat kebaikan, melihat sebuah contoh akhlak apa segala macam. Namun untuk berbicara, lisan ini Allah ciptakan hanya satu,
agar mengurangi untuk banyak berbicara. Bahkan ada pepatah Arab yang mengatakan gitu, orang yang banyak berbicara itu menunjukkan akan kebodohannya. Jadi kalau orang sudah banyak bicara ini itu apa segala macam, nah ini sudah menunjukkan kejahilannya, kebodohannya. Apalagi misalnya dia berbicara tentang sesuatu hal yang mana memang dia tidak mengerti, dan dia berbicara kepada orang yang pakarnya atau ahlinya. Ini orang yang ahli pasti, orang kok ngomong ngawur ya. Ini orang, wah udah. Makanya tadi, jadilah pendengar yang baik, jadilah pengamat yang baik. Kayak hati-hatilah dengan lisan kita. Kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama dari mengutip hadis-hadis Nabi untuk memperbanyak lisan ini berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi, beristighfar, memohon ampun, bukan berbicara hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan, dikatakan seorang mukmin atau mukmin yang sempurna itu adalah tarku ma la ya'nihi, yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Kalau ketimbang sekedar ngobrolin misal belanjaan, nggak usah, sekedar aja gitu. Isilah pembicaraan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, mengajarkan orang, menasehati orang lain, atau hal-hal yang ada manfaatnya untuk kita ke depan. Masalah misal kita seorang pengusaha, ya masalah bisnis. Jadi jangan sampai terlalu melebar pembicaraan. Jika orang sudah berkumpul, nah ini tadi biasanya ada pembicaraan yang kalau kita bilang atau istilahnya itu ngalor ngidul gitu. Apa aja diomongin, tahu-tahu udah 4 jam 5 jam. Memang kalau ngobrol tuh selalu asik gitu, sampai lupa waktu. Tetapi ini sebuah teguran sebenarnya bagi kita. Kita mampu ngobrol gitu, berbicara, nongkrong gitu berjam-jam, membahas ini itu segala macam, kita bahas di dalam obrolan tersebut. Namun kenapa lisan ini tidak kuat untuk berzikir lama, mengingat Allah, untuk membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah. Palingan baca Quran tuh 15 menit aja kita udah kagak betah gitu. Zikir 5 menit aja udah kabur, ngilang. Ini menunjukkan kualitas kita sebagai seorang hamba memang masih amat sangat jauh gitu. Maka dengan adanya pertemuan kita di malam hari ini, semoga bisa terus menjadi bahan introspeksi, menjadi bahan untuk kita memperbaiki diri kita masing-masing. Bukan kemudian menyalahkan orang lain, tidak. Untuk mengintrospeksi diri kita sendiri. Kemudian bait yang kedua, la yakdzibul mar'u illa min mahanatihi. Tidaklah seseorang itu berbohong kecuali min mahanatihi ay danaatih, melainkan itu menunjukkan kehinaannya. Jadi orang yang berbohong itu di sini dijelaskan termasuk orang-orang yang hina, orang-orang yang memiliki kualitas-kualitas rendah, orang-orang yang tidak patutlah dimuliakan. Au-adatisu, atau juga seseorang itu tidaklah berbohong melainkan itu adalah sebuah kebiasaan yang buruk. Jadi kalau orang sudah berbohong, kita sudah bisa menilai gitu bahwasanya orang tersebut memiliki kebiasaan yang jelek, kebiasaan yang buruk. Au min gillatil adab, atau dari sedikitnya adabnya, sedikitnya akhlaknya. Ai la yakunul mar'u kadziban, tidaklah seseorang itu menjadi pribadi yang berbohong. Jadi maksudnya apa? Orang itu tuh nggak mungkin bohong, maksudnya begitu. Nggak akan berbohong manusia itu, melainkan bisa babi haqarat, melainkan disebabkan kehinaannya. Dia termasuk orang-orang atau manusia-manusia yang hina. Jadi orang kalau sudah berbohong itu sudah termasuk golongan orang-orang yang hina. Au danaati, atau kerendahannya, kualitas rendahnya dia gitu. Au qabahi a'malihi, atau buruknya pekerjaannya. Au bitoba'ihi sayyiati, atau
karena dia memiliki tabiat yang jelek atau buruk, atau bisa babi qillatil adab, atau disebabkan karena sedikitnya akhlak atau adab yang dimilikinya. Jikalau dia berbohong, nah kita sudah bisa menilai tadi. Nah, di sini kan diberikan rumusan gitu. Wah, berarti kalau orang tuh nggak akan berbohong gitu, karena fitrahnya manusia adalah baik. Kita dilahirkan memiliki kebaikan gitu, fitrah suci. Ya, seseorang itu dibentuk karena lingkungan, karakter apapun dan apa-apa yang masuk di dalam dirinya, yang membentuk dirinya gitu. Jadi jikalau dia berbohong gitu, nah ini disebabkan karena dia termasuk orang-orang yang rendah kualitasnya gitu. Dan juga termasuk orang-orang yang memiliki tingkah laku yang jelek atau tingkah laku yang buruk, atau disebabkan karena memang memiliki watak yang buruk gitu. Karena orang-orang yang mulia ini pasti selalu menjadi pribadi yang jujur. Maka tidak salahlah jikalau Nabi kita memiliki gelar Al-Amin, karena memang pribadi beliau, Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong sedikit. Karena apa? Kenapa Nabi tidak berbohong? Karena Nabi memiliki pribadi yang mulia dan patut untuk dimuliakan. Maka kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan, agar diberikan kekuatan untuk menjadi pribadi-pribadi yang jujur, semata-mata mengikuti ittiba'an li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang jujur ini sudah menunjukkan kemuliaan atau kualitasnya yang tinggi. Maka banyak di beberapa tempat-tempat pekerjaan itu yang kadang abangnya sendiri suka kaget gitu. Nah, lulusan apa gitu kan? Ya masih sombong gitu kan. Lulusan apa? SMA. Aku jadi tangan kanan bos. Nah, karena apa tadi? Dia memiliki pribadi yang jujur. Bahkan ya sudah bukan menjadi rahasia umum gitu. Orang-orang Cina atau orang yang bekerja kepada orang Cina ini biasanya Cina ini memiliki karakter lebih senang kepada orang yang jujur dibanding orang yang memiliki ilmu. Karena dengan dia orang yang jujur, orang Cina ini menjadi tenang gitu. Ya, keuangannya tenang, kemudian diberikan apapun pekerjaan dia tidak akan membohongi gitu. Dan ini dampaknya akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi ya tadi tidak salahlah jikalau Nabi memerintah utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Kita lihat, kita belajar gitu. Bahwasanya orang-orang Cina ini adalah orang-orang yang ulet dan juga senang kepada orang-orang yang jujur. Nah, hendaknya kita sebagai seorang muslim pun memiliki pribadi tersebut, orang yang ulet, kemudian senang bergaul bersama orang-orang yang jujur, lebih mengutamakan orang-orang yang jujur dibanding orang-orang yang berbohong. Jangankan kita yang berbohong, apabila kita dibohongi oleh seseorang, maka ini biasa kita akan gampang sakit hati dan tidak mudah percaya lagi. Maka dampaknya ya bukan hanya untuk diri kita, bahkan ternyata dengan berbohong dampaknya akan juga memberikan efek negatif kepada orang lain. Maka selalu kita memohon kepada Allah agar diberikan lisan-lisan yang baik. Maka insya Allah orang yang rajin membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, lisannya selalu dibasahi untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah Allah akan menjaga lisannya dari kata-kata yang kotor, kata-kata yang penuh dusta dan bohong. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka mari kita rutinkan untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah salah satu kunci yang sering sekali ulama menganjurkan kepada kita. Ini dari salah satu dampaknya saja gitu. Banyak luas manfaat dari bersolawat. Bahkan Sayyid Muhammad Al-Maliki, salah satu ulama besar, itu menuliskan tentang keutamaan bersolawat. Yang beliau menjelaskan tentang 40 keutamaan solawat, dan ada lagi beberapa keutamaan solawat yang tidak beliau tulis. Maka jikalau lisan ini sering menyebut nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tidak akan bercampur lisan ini dengan sesuatu yang kotor, dengan sesuatu yang hina. Sering-seringlah untuk memuji Nabi kita Nabi Muhammad SAW.
Dan sungguh menjadi sebuah kebodohan yang nyata gitu. Jikalau kita tidak bersolawat kepada Nabi, sedangkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Allah saja bersolawat gitu. Malaikat saja bersolawat. Lah kita hamba manusia yang penuh dengan kehinaan, manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang penuh dengan kehakiran, tidak mau bersolawat kepada Nabi. Karena apa-apa yang bersandar kepada Nabi, maka itu akan menjadi mulia. Jikalau lisan kita sering menyebut nama Nabi, bersolawat kepada Nabi, maka insya Allah kata-kata yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang mulia, kata-kata yang baik. Terhindar dari perkataan dusta, bohong, kata-kata kotor, jorok. Insya Allah. Kenapa bisa seseorang mengatakan kalimat-kalimat kotor, seseorang bisa mengatakan hal-hal penuh dengan kebohongan? Karena ada kemungkinan lisannya jarang digunakan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka banyak-banyaklah kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah pribadi yang mulia. Maka mungkin dengan bersalawat kita jadi mengingat tentang bagaimana karakter Nabi, sifat Nabi. Oh iya, nah, mulut gua kan suka gua pakai sholawat, gak malu kalau misalnya gua bohong. Nabi aja kagak bohong. Nabi selalu ngomong yang jujur, lemah lembut sama orang, tidak pernah berkata kasar, menjaga perasaan orang lain dari kata-katanya. Wah, malu dah itu kalau misalnya kita bohong nih, orang mulut sering baca sholawat. Maka rutinkan, lazimkan untuk bersolawat kepada Nabi. Jadi menjadi sebuah amalan rutinan gitu, amalan harian bahkan. Kita baca sholawat kepada Nabi ya minimal 10 kali lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Kalau misalnya tiap sholat kita baca 10, ada lumayan tuh 50 kali baca. Ntar kalau udah enak, batin udah agak nyaman gitu, merasakan kenikmatan di dalam bersolawat, maka kita tambah 20 kali. Mari terus kita bersolawat kepada Nabi, jangan pernah bosan. Jikalau kita tidak ada kegiatan sambil menonton TV mungkin atau sambil duduk gitu, lisan kita langsung mengingat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka jikalau kita sering mengingat Nabi, berharap di akhirat kelak kita diakui oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, termasuk umatnya. Maka tidak ada keindahan, tidak ada kenikmatan nanti di mahsyar, melainkan Nabi kita, Nabi Muhammad, mengakui diri kita sebagai umatnya, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Maka keindahan itu didapatkan dengan kita bersolawat kepada Nabi. Dan kita bersolawat, insya Allah kita akan terhindar dari perkara-perkara atau hal-hal yang buruk, bahkan dari omongan-omongan yang penuh dengan kebohongan, dan akan menjadi pribadi yang jujur. Insya Allah akan menempel ya karakter-karakter yang ada pada diri Nabi dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia dimanapun, bahkan sampai orang tua kita sekalipun, yang melebihi cintanya kepada umatnya melainkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi selalu mendoakan kita di setiap malamnya, selalu berdoa kepada Allah, memohonkan ampunan kepada kita sebelum kita lahir ke dunia ini. Nabi Muhammad juga, Nabi kita, telah memotongkan kurban khusus untuk umatnya. Nah, orang tua kita belum tentu gitu. Potongin korban, tiap anaknya satu, tiap tahun lagi. Terus didoakan sampai istilahnya lututnya luka-luka gitu. Ini rasa kecintaan Nabi kepada umatnya melebihi rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya. Maka minimal dengan kita bersolawat kepada Nabi, ini adalah cara kita membalas kebaikan yang telah Nabi berikan kepada kita sebagai umatnya. Walaupun
Sholawat kita tidak akan pernah bisa untuk membalas kebaikan Nabi kita Nabi Muhammad SAW.